cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi grup STS rekomendasi bulan September. Nah, apa itu grup rekomendasi September? Yaitu Mas Bro, kita lihat langsung aja di sini teman-teman. Yaitu kita lihat bulan Agustus. Nah, ini adalah grup yang Mas Bro akan masukin, yaitu STS rekomendasi September dan diskusi September. Jadi ada 2 grup. Nah, untuk mengetahui apa itu ini, kita lihat yang Agustus. Nah, ini adalah grup rekomnya. Jadi ada menu swing ya, menu ODT di saham gorengan, dan menu scalping di kalau misalnya ada saham yang menarik di hari yang sama, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung grup STS rekomendasi atau diskusi September nih, ada 2 grup, Mas Bro bisa langsung japri saya aja, kontak semua di deskripsi. Dan kalau masih bingung, Mas Bro bisa lihat video di atas atau tanya-tanya saya aja langsung via chat WA atau Telegram, teman-teman. Nah, intinya pokoknya ini ada menu rekom di sini, terus ada menu diskusi di sini. Jadi kalau teman-teman belum jelas tentang rekomnya, Mas Bro bisa tanya di diskusi atau bisa chat dari saya langsung ya lewat pribadi seperti ini untuk tanya-tanya mengenai rekom atau saham yang lain yang Mas Bro punya. Nah, oke, kita lanjut ke video Summit Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang IPO Hunter. Apa sih yang berpengaruh? Ya, apa sih hal yang paling berpengaruh saat kita ikut IPO terus membuat kita itu cuan atau harga sahamnya naik? Apakah fundamental, apakah valuasi, atau UW, atau pengendali? Nah, kita akan bahas di video ini dengan lengkap, teman-teman. Nah, kalau ada di luar sana, ada orang di luar sana yang beli IPO, beli saham IPO, terus dia hold sampai tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berbulan-bulan dia masih hold, itu namanya bukan IPO Hunter, teman-teman. Video ini ditujukan untuk IPO Hunter aja. IPO Hunter itu maksudnya gini, ikut IPO, ikut book building gitu ya, ikut beli saat book building atau pas saat offering, dan dia 1, 2, 3 hari jual sampai 7 hari. Nah, biasanya IPO Hunter itu maksimal banget tuh 7 hari, teman-teman, udah selesai. 7 hari udah selesai. Mau dia cuan atau mau dia rugi, ya udah 7 hari itu dia lepas, baru dia hunting ya, namanya juga IPO Hunter, hunting saham IPO berikutnya. Jadi kalau ada yang nge-hold sampai bulan-bulan atau bertahun-tahun, itu namanya bukan IPO Hunter lagi, itu namanya investor, dan video ini nggak ditujukan pada orang-orang tipe seperti itu. Nah, apa yang sangat berpengaruh nih bagi sebuah saham IPO itu bakal naik dan membuat IPO Hunter tujuan? Apa guys? Teman-teman itu berpikir apa? Apakah valuasi? Wah, valuasinya murah nih, dijualnya PBV 0, PER-nya cuma 12 kali atau 10 kali. Atau ROE-nya 30% gede. Apakah valuasi? Kalau menurut saya sih enggak, teman-teman. Karena kita ngomong hanya jangka pendek. Mungkin aja kalau misalnya 1, 2, 3 bulan atau setahun yang akan datang, hal tersebut akan berpengaruh. Cuman kalau di saat IPO Hunter 1-7 hari itu enggak pengaruh, teman-teman. Sebenarnya pengaruhnya sangat kecil. Mungkin pengaruhnya cuma awal-awal doang, yang pesen jadi lebih banyak gitu ya. Tapi itu nggak akan berpengaruh signifikan. Terus apakah dari prospek usaha? Prospek usahanya bagus nih guys, kedepannya bakal bagus lah apa segala macam. Nah, apakah itu berpengaruh? Ternyata nggak terlalu juga, teman-teman. Mungkin hanya pemesan di awal aja, jadi lebih banyak antriannya, jadi lebih rame gitu ya, seperti itu aja. Nah, apakah pengendali? Nah, justru malah pengendali ini termasuk berpengaruh juga. Kadang-kadang ada saham IPO nih guys ya, yang udah pengendalinya itu udah punya saham di bursa. Seperti itu. Jadi Mas Bro bisa tahu nih track recordnya gimana. Oh, misalnya saham cuan nih Pak Prayogo ya, Pak Prayogo ya, yang punya saham cuan gitu ya. Dia kan udah punya Barito Pacific gitu ya. Jadi istilahnya sahamnya cuan bisa naik setinggi itu karena memang dia udah punya historis di situ. Itu juga malah itu berpengaruh. Tapi yang paling sangat berpengaruh, teman-teman ya, yang paling sangat berpengaruh saham IPO itu bakal naik atau turun, itu adalah underwriter atau UW-nya, teman-teman. History UW itu yang paling berpengaruh kalau menurut saya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus punya list nih, teman-teman ya. Saat teman-teman itu jadi IPO Hunter kan pasti baca nih prospektus, pasti di halaman kolom utama itu kan ada underwriter atau penjamin emisi. Nah, siapa itu penjamin emisinya? Mas Bro harus istilahnya catat atau ingat-ingat, oh ini UW, perusahaan ABCD, UW-nya ini bagus, ini jelek, ini Mas Bro harus diingat-ingat atau dicatat. Karena kalau saya bahas saham itu yang pertama saya bahas apa, teman-teman? UW kan? Bener kan? UW kan? Jadi ini historis UW itu gimana? Ini hari pertama pasti dikasih cuan. Wah, ini sering banget nge-ARB di hari pertama. Seperti itu guys kan? Karena seperti itu saya sering bahas waktu saya bahas saham IPO.
Nah kalau menurut saya memang itu yang paling berpengaruh untuk IPO hunter di saham IPO itu adalah underwater dia hari pertama sampai ke 7 hari. Karena di sini ada namanya istilahnya uwi miskin dan uwi kaya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya akan bahas di sini. Apa sebenarnya yang dikerjain uwi di saham yang baru IPO? Ternyata gede banget guys ya pekerjaan si uwi itu. Apa yang dilakukan uwi itu gede banget atau banyak banget. Yang menentukan jumlah lembar saham itu uwi. Yang menentukan harga itu uwi. Ya, yang menentukan harga IPO itu di berapa itu uwi loh teman-teman. Terus yang menjual sahamnya itu uwi. Misalnya perusahaan ini melepas 20% saham itu uwi yang ngejual teman-teman. Jadi uwi itu sangat berpengaruh waktu IPO. Waktu IPO 1 sampai 7 hari gitu ya. Nanti kalau udah selesai IPO-nya baru perusahaan yang berpengaruh. Tapi kalau untuk di awal-awal itu uwi-nya. Kadang ada di uwi teman-teman ya. Uwi yang istilahnya itu baru beberapa hari IPO dia langsung ngeguyur. Nah, itu namanya uwi yang kurang bagus teman-teman. Kalau uwi yang bagus dia akan nge-hold sahamnya. Contohnya uwi apa nih yang bagus? Kalau seingat saya nih guys ya, seingat saya itu uwi yang bagus itu adalah yang kodenya IF, yang kodenya KI, sama yang kodenya LG. Nah 3 ini nih lumayan bagus kalau ngipuin. Biasanya saham-sahamnya itu cenderung naik dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya. Nah itu ketiga uwi itu. Nah selain itu ya ada nih yang baru hari pertama langsung dia itu jual seperti. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ikut IPO nih, terus uwi-nya itu terindikasi di first day jual. Nah di first day jual itu kedepannya Mas harus hati-hati kalau ngikut IPO uwi-nya ini. Nah, kenapa? Karena mungkin aja ini ada sedikit istilahnya itu kalau menurut saya guys ya, namanya uwi kan yang menentukan harga dan uwi yang deal-dealan nama perusahaan tersebut. Kalau menurut yang di atas kertas itu uwi akan dapat AVG sesuai harga IPO. Nah, apakah itu benar atau salah? Kan kita nggak tahu. Apakah benar sih uwi itu dapat di harga IPO benar atau enggak? Mas bisa pastiin nggak? Kan nggak bisa. Memang misalnya di AVG memang segitu. uwi-nya punya AVG 100, tapi bisa aja dia deal dengan perusahaan dikasih harga 70, 60, bisa aja loh. Nah, ini makanya di hari pertama dia langsung bisa ngeguyur. Langsung bisa jualan di first day. Nah, itu uwi-nya namanya uwi jahat dan miskin pula. Kenapa? Karena uwi itu saat dia ngipuin saham, dia ngeluarin duit untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Ngeluarin duit. Nah, untuk setelahnya itu terserah uwi. Misalnya dia mau beli semuanya di luar polling tentunya ya. Misalnya kan pollingnya 25% atau 20%. Nah, 75% kan diambil uwi. Nah, uwi-nya itu bebas. Mau dia ambil sendiri atau dia sebar ke fixed allotment atau dikasih ke investor-investor yang dia pilih. Nah, itu bebas. Apapun itu, kalau misalnya di hari pertama mereka udah guyur, berarti uwi-nya itu jelek. Jelek karena dia jahat atau jelek karena dia milih investornya yang nggak bisa gitu ya. Makanya di hari pertama langsung bisa ngeguyur. Jadi kalau misalnya nih ada uwi di hari pertama udah ngeguyur sahamnya, nah itu kedepannya Mas Bro harus hati-hati saat ngikutin IPO saat perusahaan itu jadi uwi gitu ya. Sekuritas itu jadi uwi lagi, Mas Bro harus hati-hati. Seperti itu guys, namanya itu uwi kaya atau uwi miskin. Biasanya kalau uwi kaya, misalnya uwinya duitnya banyak nih, nilai emisi 100 miliar. Kalau misalnya uwi itu kaya punya duit misalnya puluhan triliun gitu kan, duit 100 miliar itu kan kecil. Berarti uwi yang punya duit belasan atau puluhan triliun gitu ya. Nah dia kalau dia emang bener uwi, dia akan nge-hold tuh saham, nggak lepas ya. Retail biarin deh pada guyur biarin. Nanti kalau dia turun dia nambah naikin gitu ya. Kayak ketiga uwi yang saya sebutin tadi. Nah itu dia akan ngipoin saham berikutnya nggak pakai duit yang itu. Yang itu dia duitnya biarin, biar cuan. Caranya gimana? Dia naikin harga gitu ya. Nah yang istilahnya yang dia ngipoin baru itu pakai duit baru yang dia masih ada cadangannya. Nah kalau uwi miskin itu gitu. Kalau uwi miskin itu gini guys, dia itu ikut ngipoin saham, dia beli sahamnya dari perusahaan tersebut. Nah, terus dia ada IPO berikutnya pakai duit itu. Jadi istilahnya dia harus ngeguyur ke retail, duitnya di-cashin dulu baru ngikut IPO berikutnya. Itu namanya uwi miskin. Makanya saya bilang kalau uwi yang baru hari pertama dan kedua langsung ngeguyur, itu biasanya dia akan duitnya itu diputer ke IPO berikutnya. Ya, dia akan nguwiin perusahaan berikutnya.
Nah itu pakai duit itu. Nah itu namanya UI miskin. Jadi Mas Bro harus hati-hati. Kalau UI miskin tuh biasanya nggak akan naikin sahamnya tinggi-tinggi karena duitnya mau dipakai lagi. Bisa dipahami di sini guys ya. Nah itu dia guys ya. Mas Bro harus perhatikan UI-nya bener-bener. Kalau di hari pertama dan kedua itu udah ngejual, Mas Bro harus hati-hati ngikut IPO berikutnya di UI tersebut. Oke, mungkin itu Mas Bro ya, curhatan pagi ini. Curhatan teman-teman ya tentang saham IPO. Nah, karena ada pertanyaan nih, apa yang paling berpengaruh saat di IPO, yaitu UI-nya teman-teman. Oke, mungkin jangan lupa dari jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.